محمد يا فاتح الباب يا فطير نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية يا فاتح الباب يا فطير نسألك نفحات قربية تمطر سحبها على قلبي يرقى مقامات علوية بها ينشري صدري ويدرك أسرار وهبية من فضل مولاي قد جاءت من غير أعمال كسبية من حسن ظني بالمولى يدرك مقامات عندية يصلح شؤونه وأحواله حاجاته الكل مقضية ولوه مدى الدوب يجري له دائم على أي كيفية ويصلي أحواله الأخرى دنيا وأخرى ودنيا يا ربي كم عابد قربته دايم ليالي قدرية في كل ساعة وأمداده من فيض مولى حكيا لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Alhamdulillah. Setelah lama kita berhenti daripada darus subuh karena kebetulan belakangan seringkali kurang sehat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, fi'afiyah bagi kita semuanya. Kita lanjut lagi darus kita seperti biasanya. Nah, dalam pertemuan kita kali ini dibahas tentang suatu pembahasan yang penting, yaitu tentang al-hadits al-ali wan nazil. Apa itu haditsun ali dan apa itu haditsun nazil? Hadis ali, ya, dan hadis nazil. Hadis ali itu adalah alladzi qallat rijaluhu, yang mana
mata rantainya itu, mata rantainya sedikit. Sedangkan nazil adalah hadis yang mata rantainya banyak. Ya, seperti kita jelaskan, sanad itu kan rantaiannya. Ar-rawi mata rantainya, si periwayat itu. Jelas. Semakin sedikit itu dinamakan ali, tinggi sanadnya, semakin dekat. Semakin banyak berarti perantaranya itu semakin banyak, ya itu dinamakan nazil, turun ke bawah. Seperti apa? Saya kasih contoh. Ini yang mudah aja. Ya. Guru kita Habib Umar contoh. Ya. Ada orang yang ada di sini nggak ketemu dengan beliau. Ya. Ada orang meriwayatkan dari Habib Umar melalui perantara. Ya kan gitu. Melalui perantara. Bisa perantaranya itu satu orang yang belajar langsung kepada beliau, atau bisa dua orang. Contohnya antum belajar sama orang yang pernah belajar sama orang yang pernah belajar sama Habib Umar. Dua perantara. Nah itu kan mata rantainya semakin banyak. Jelas. Ada orang yang langsung dengar dari Habib Umar. Kita murid-muridnya langsung. Ya kan? Nggak ada perantara, langsung ke Habib Umar. Jelas. Nah, yang seperti ini kan mata rantainya si periwayatnya sedikit. Yang tadi ada beberapa perantara, ada beberapa mata rantai. Nah, yang banyak itu dinamakan nazil. Yang sedikit dinamakan ali. Paham? Apa faedah dari ini? Ya. Faedahnya adalah hadis yang ali itu punya beberapa faedah. Satu, kedekatan kepada al-asal. Al-asal itu kepada intinya, kepala tasbihnya ini. Kedekatan. Ya. Dan ini kan punya keistimewaan tersendiri. Itu satu. Yang kedua adalah berita. Hadis itu kan berita, kabar. Ketika berpindah dari satu orang ke orang yang lain, kemudian ke orang yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Ya. Semakin banyak jumlah estafet, semakin berpotensi tambahan atau pengurangan atau ketidakakuratan berita tersebut. Jelas. Semakin berpotensi. Semakin banyak estafetnya, semakin berpotensi juga ketidakakuratannya. Jelas. Tetapi semakin sedikit estafetnya, ya, semakin sedikit pula potensi ketidakakuratannya. Jelas. Dari sini nampak keistimewaan al-ali daripada nazil. Jelas. Tetapi walau demikian, tetap acuan utama daripada periwayatan hadis adalah al-adalah wa tamamud dhabt. Jelas. Kalaupun
Al-ali tidak ada adalah, tidak ada tamamud dhabt, sedangkan an-nazil para periwayatnya sekalipun banyak tapi semuanya itu dikenal dengan adalahnya, dikenal dengan tamamud dhabtnya, yaitu keakuratan di dalam menampung dan menyampaikan, maka yang lebih diunggulkan tetap an-nazil daripada ali, sebab patokan utama adalah as-sihah, bukan al-ulu wan nuzul. Faham? Tapi di dalam beberapa hal, ya, seperti tadi saya katakan, al-ulu punya maziyah, yaitu kedekatan dengan Rasulullah atau kedekatan dengan para muhaditsin atau lain sebagainya, ya. Sedangkan an-nazil itu kan banyak perantaranya, ya. Itu keistimewaan di situ. Tetapi tetap seperti saya katakan, patokan utama adalah min haitsus sihhah. Ya. Saya rasa ini bisa kita fahamin terkait dengan penjelasan daripada hadis al-ali wan nazil. Nah, terus hadis Ali, ya, itu ada dua macam. Yang pertama al-uluwul mutlaq. Yang kedua al-uluwun nisbi. Al-uluwul mutlaq adalah artinya itu kedekatan yang langsung kepada Rasulullah, ya, dengan sanad yang sahih, jelas. Dan ini adalah salah satu hadis dengan sanad yang paling istimewa. Udah dekat semuanya memenuhi syarat sihah. Mau apa lagi? Jelas. Sebagai contoh, kita akan mendengar tentang yang dikenal dengan thulathiyat al-Bukhari. Apa itu thulathiyat al-Bukhari? Ini sebagai contoh aja. Ya, Al-Imam al-Bukhari itu, ya, itu dikenal dengan ada satu di dalam sahihnya, itu di dalam periwayatan Al-Imam al-Bukhari, ya. Ada yang dikenal dengan thulathiyat al-Bukhari. Apa itu? Pertama kita mesti tahu, ya, Al-Imam al-Bukhari itu, ya, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, beliau itu lahir tahun 194 Hijriyah. Jelas. Lahirnya tahun 194 Hijriyah. Ya. Sedangkan wafatnya Nabi besar Muhammad SAW adalah tahun ke-10 Hijriyah. Ya, masuk ke 11. 10 tahun masuk ke tahun 11 daripada hijrah. Itu wafatnya Rasul SAW. Lahirnya Imam Bukhari tahun 194 Hijriyah. Artinya antara wafatnya Rasul dengan lahirnya Imam Al-Bukhari 184 tahun. 184 tahun, ya, jarak waktu itu kan jauh, ya, mau hampir 200 tahun. Mau hampir 200 tahun. Jarak waktu. Ini dalam apa namanya? Kalau kita berbicara tentang kelahiran manusia secara umum, ya, saya kasih contoh aja. Ibu saya babah, ya, sekarang usia lebih kurang 71 tahun. Ya. Beliau sekarang itu antara babah, dia ada generasi anak-anaknya, ya. Terus sekarang udah ada generasi cucunya babah, ya. Cucunya babah udah ada yang nikah, udah ada generasi cicit,
Ya. Ini 3 generasi di bawah Babah. Ya kan? Usianya Babah 70 tahun. Ini Cicit udah usia ada yang 2 tahun lebih kurang. Artinya jangka waktu sekitar 70 tahun itu melahirkan 3 generasi. Ya kan? Melahirkan 3 generasi. Ini lebih kurang. Nanti bisa bayangin. Antara wafatnya Rasulullah SAW dengan kelahiran Imam Al-Bukhari. Kita belum bicara masa dewasanya Imam Bukhari, tapi kelahirannya Imam Bukhari 184 tahun. Kalau 70 tahun aja nih, kita saat ini, ya, kita saat ini usia Bapak 70 tahun, itu udah melahirkan 3 generasi di bawahnya. Ya. Ente bisa bayangin, mestinya itu standarnya antara Rasulullah sama Imam Bukhari itu bukan 3 generasi lagi. Bisa sampai 7 generasi. Iya kan? Kalau kita mau bilang 25 tahun per generasi, ya, orang nikah usia 20 tahun, katakan 23 tahun, ya, terus punya anak di usia ke-24 atau 25, ya, ini anak dewasa sampai usia yang sama juga 23 dia nikah lagi. Artinya 100 tahun itu bisa 3 generasi, 4 generasi, lebih kurang. Ya, ini standarnya. Nah, 100, kalau 200 tahun bisa 8 generasi, lebih kurang seperti itu. Artinya sekarang 184 tahun antara wafatnya Rasul dengan kelahirannya Al-Imam Al-Bukhari, lebih kurang harusnya ada 7 generasi. Standarnya seperti itu. Ya, makanya di dalam Sahih Al-Bukhari kita akan dapetin tuh antara Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah mata rantainya itu banyak. Kadang bisa 5, kadang bisa sampai 6, kadang bisa panjang sampai 7. Ya memang demikian, jarak antara Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah dari segi tahun mau 184 tahun lebih kurang. Jelas? Ya. Nah ini kan hadis dari Rasulullah setelah melalui generasi demi generasi, ya, itu kan mata rantainya panjang. Ya, tetapi seperti kita katakan, kalau memang terbukti setiap mata rantai itu punya sifat adalah, kejujuran, ya, punya sifat tamamud dhabt, akurat di dalam menampung dan di dalam menyampaikan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebab acuannya itu. Ya, tetapi kan yang lebih istimewa lagi, ya, ketika semuanya ini memenuhi syarat as-sihah, terus juga mata rantainya sedikit. Sebab potensi perubahan itu makin kecil dengan sedikitnya estafet. Paham? Tapi semakin banyak estafetnya, potensi ada. Perubahan, penambahan, pengurangan itu potensi ada. Ya. Nah, ini kita dapetin riwayat Imam Bukhari itu kadang sampai 7 periwayat antara Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, saya kasih beberapa riwayat dari Imam Al-Bukhari di sini. Ya, sebentar. Allah. Hadis yang pertama aja. Hadis yang pertama. Ya. Imam Bukhari bilang haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana Sufyan. Ya. Itu ada 2. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Qala akhbarana Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Annahu sami'a Al-Gamhal ibn Al-Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Itu 6. Qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam 7. Ya, antara Bukhari sampai Nabi 6 perantara. Ya.
secara umum banyaknya estafet perantara berpotensi besar untuk ada perubahan. Tetapi seperti saya katakan, kalau memang terbukti semuanya akurat, ya nggak ada masalah. Gitu. Ini standarnya Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan dengan periwayat banyak semacam ini, karena memang jarak antara beliau dengan Nabi Muhammad tuh jauh, hampir 200 tahun. Ya. Tetapi yang istimewa, ya, yang istimewa adalah Al-Imam Al-Bukhari itu meriwayatkan sanad yang tinggi, ali, kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang istimewa. Sanadnya sahih, memenuhi persyaratan sahih, terus juga punya kedekatan kepada Rasulullah. Nah, apa kedekatannya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara Imam Bukhari sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya 3 periwayat. Yang tadinya 6, ini 3 periwayat setengahnya. Kok bisa? Bisa didapat karena para periwayat ini kebetulan umurnya panjang-panjang. Jadi motong estafet dengan usia mereka yang panjang. Di atas standar usianya. Nah, di atas standar. Antara Bukhari dengan Nabi cuma 3 orang. Nanti bayangin, 184 tahun, ya, yang harusnya ada 7-6 generasi, ini hanya 3 generasi. Ini kan yang istimewa. Ini yang dinamakan Ali. Dan dalam hal ini, Thulathiyatul Bukhari itu dikenal dengan, ya, jenis hadis Ali yang paling istimewa. Kenapa? Kedekatan dan kesahihan. Jelas. Kedekatan dan kesahihan daripada sanad tersebut. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, sebagai contoh tentang Thulathiyatul Bukhari itu, dari Sahih Bukhari yang ada sekitar 7.000 hadis itu, kitab Sahih Bukhari yang kita baca Al-Jami' As-Sahih, itu ulama mengumpulkan di situ ada sekitar 23 hadis daripada Thulathiyatul Bukhari, dikenalnya dengan Thulathiyat Al-Bukhari. Ada sekitar 23 hadis, lebih kurang seperti itu. Nah, baik. Salah satunya hadis yang pertama. Ini salah satunya. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Al-Makki bin Ibrahim. Haddatsana Yazid bin Abi Ubaid. An Salamah bin Al-Aqwa. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lihat cuma 3 orang. Siapa? Makki bin Ibrahim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ini sahabi. Itu 3. Bukhari, ini 3 periwayat, dan ini Nabi. Dia potong, artinya itu langsung dekat dengan Rasulullah. Nah, ini namanya hadis Ali.
Itu ada sekitar 20 atau 23 hadis semacam ini. Nah, kok bisa ya dipotong itu semua generasi yang jauh itu, masa yang jauh itu? Ya karena orang-orang ini umurnya panjang-panjang semua. Umurnya panjang-panjang semua. Oke. Saya kasih contoh. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Ya. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau wafat tahun berapa? Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Ya. Beliau wafat tahun 1352 Hijriah. Kita sekarang 1400 berapa? 43. Berarti berapa tahun yang lalu itu? 91 tahun yang lalu, ya. Goal 90 tahun yang lalu lebih kurang. Seperti tadi saya katakan 90 tahun itu kan minimal 3 generasi. Keramat Empang Bogor. Ya. Perantaranya sebagai contoh. Saya nggak ngalamin Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Abah saya juga nggak ngalamin Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Gitu. Yang ngalamin kakek saya Habib Salim Jindan. Belajar sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Artinya antara saya dengan Habib Abdullah bin Muhsin ada perantara. Iya kan? Berapa perantaranya? 2 orang. Ada orang di sini. Ya. Maka Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas perlu 2 minimal atau 3 perantara. Tapi yang istimewa tahu ada. Ada beberapa orang saat ini antara dia sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas perantaranya cuma 1 orang. Ini kan dekat, artinya saya ke Habib Abdullah cuma ngelewatin 1 orang doang. Paham? Nah ini termaksud langka. Jarak antara saya dengan Habib Abdullah 90 tahun. Tetapi yang istimewa antara saya cuma 1 orang doang. Saya dapat ijazah dari Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Beliau belajar langsung sama Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Itu contoh. Ya. Terus yang istimewa tahu apa? Ya. Ya. Ini sekedar contoh. Saya punya bayi. Al-Walad Ja'far contoh. Ya. Antara Ja'far sama Habib Abdullah bin Muhsin, Ja'far bayi ini. Antara Ja'far sama Habib Abdullah bin Muhsin cuma 1 orang. Kan istimewa. Ini baru kelihatan kapan? Kalau ntar dia udah gede. Tambah 20 tahun lagi. Dia udah dewasa 20 tahun lagi. Ya, jarak antara wafatnya Habib Abdullah dengan dia 100 tahun. Perantaranya cuma berapa orang? 1 orang. Ini yang berharga. Kok bisa? Ya kebetulan, ya
Abahnya dapetin orang-orang yang masih ketemu Habib Abdullah bin Muhsin, ya, kita minta ijazah dari beliau untuk anak-anak kita, dapat mereka. Paham? Dapat. Ya. Wahakadha. Ini sebagai contoh keistimewaan daripada hadis-hadis yang tinggi tersebut. Karena itu, contoh lagi, Umar Hamdan. Syekh Umar Hamdan. Ini sebagai contoh. Umar Hamdan itu salah seorang muhaddits besar di masanya. Ya. Beliau wafat tahun 1368 Hijriyah. Wa huwa min masyayikh jaddi. Beliau adalah salah satu gurunya Habib Salim Jindan. Ya. Kita enggak ada yang ngalamin. Ya, kita sekarang tahun 1443 Hijriyah. Beliau wafat tahun 1368 Hijriyah. Artinya jarak antara kita saat ini sama beliau dari wafatnya 75 tahun di Mekah lagi. Ya, di Mekah. Biasanya sanad yang ada untuk generasi yang sekarang itu bisa 3 generasi kepada Umar Hamdan. 3 generasi. Ya. Seperti ya, kita ngambil dari Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, beliau daripada abahnya Alwi bin Abbas al-Maliki dari Umar Hamdan. 2 perantara. Ya kan? 2 perantara. Tapi di generasi saya ini ke Umar Hamdan paling dekat itu 2 generasi. Ya, di angkatan seperti saya, ya, standarnya itu 2 generasi kepada Umar Hamdan. Ya. Tetapi yang istimewa, tahu apa? Di generasi saya ini, ya, masih ada orang-orang yang antara dia dengan Umar Hamdan cuma 1 orang. Saya termaksud, alhamdulillah, dapat sanad yang tinggi antara saya dengan Umar Hamdan 1 orang. Nah, bahkan yang lebih istimewa lagi, ya, guru-gurunya Umar Hamdan sebagai contoh, ya, antara saya dengan gurunya Umar Hamdan cuma 1 orang. Nah, ini termaksud hal yang langka, istimewa, dekat. Kenapa? Kita dapetin orang-orang yang umurnya panjang. Kita dapetin orang-orang yang umurnya panjang. Jelas. Sebagai contoh lagi, ya, Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, min kibarul a'immah fi zamani. Ya. Muhaddits Hadramaut namanya Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Itu terkenal. Habib Idrus yang segitu agung, antara beliau kepada siapa namanya? Kepada Muhammad Ali Asy-Syaukani, ya. Itu perantara gurunya. Habib Idrus ngambil daripada Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Habib Abdullah bin Husain dapat dari siapa namanya? Dari Muhammad Ali Asy-Syaukani. Naam. Ya. Tapi yang istimewa tahu apa? Nah, sedangkan Habib Idrus ini baru generasi di bawahnya itu
ya Habib Ali Habsyi. Di bawahnya Habib Ali Habsyi baru generasi selanjutnya seperti Habib Alwi bin Thahir Al-Haddad dan lain-lainnya. Masih ada 2 generasi. Ya. Tapi kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau apa bahasanya itu bypass, punya periwayatan, nggak lewatin ini semua, langsung ke Muhammad Ali Syaukani, lebih dekat lagi. Bagaimana? Beliau bilang, saya dapat dari Habib Utsman bin Yahya. Artinya di generasinya Habib itu biasanya ke Syaukani ya panjang seperti tadi saya bilang, Syaukani di bawahnya Abdullah bin Husain bin Faqih, Abdullah bin Husain bin Faqih di bawahnya Idrus bin Umar, di bawahnya Idrus bin Umar Habib Ali Al-Habsyi, ya, sama Ahmad bin Hasan dan lain-lain, itu generasi. Di bawahnya Alwi bin Thahir Al-Haddad. Di bawahnya baru generasinya Habib Salim Jindan. Itu kan 5 generasi lebih kurang atau 4 generasi. Ya, ini standarnya seperti itu. Tetapi Habib punya jalur yang lain. Ini sebagai contoh. Bagaimana? Beliau bilang, saya belajar sama Habib Utsman bin Yahya. Utsman bin Yahya belajar sama Abdullah bin Husain bin Faqih. Abdullah bin Husain bin Faqih dapat ijazah dari Muhammad Ali Syaukani langsung. Habib Salim bilang, kalau memang demikian, ya posisinya saya sekarang ya sama dengan siapa? Sama dengan apa namanya? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, guru daripada gurunya Habib Salim Jindan. Naik dua generasi. Fahimat kaif? Nah, ini istimewa. Ada lagi yang lebih istimewa lagi. Tahu apa? Yang lebih istimewa lagi. Pernah dengar seorang ulama besar namanya As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Murtada Az-Zabidi. Pengarang kitab Syarh Ihya Ulumuddin. Beliau wafat tahun 1205 Hijriah. Ya, 1205 Hijriah. Kita sekarang berapa itu? 1000 berapa? 443. Nah, nanti bisa lihat deh, 1205 dikurang 1443 Hijriah. 238 tahun. Dari sejak wafatnya Muhammad Murtada Zabidi. Ini biasanya untuk generasi kita, ya, generasi saya nih kita bicara, ini bisa 10 periwayat. Biasanya begitu yang standarnya. Ya. Tetapi yang istimewa saya pribadi ya punya periwayatan kepada Muhammad Murtada Zabidi sangat tinggi sekali. Kok bisa? Iya. Itu sampai Habib Salim sendiri, Habib Salim Jindan bilang, ya, ini sanad saya ini kepada Murtada Zabidi, ini adalah sanad yang paling tinggi di dunia. Beliau bilang di masanya itu. Sampai ulama-ulama mengakui itu, di antaranya Syekh Abdullah Lahji, di antaranya Hasan bin Muhammad Masyad. Abdullah Lahji muridnya Habib Salim Jindan. Hasan Masyad satu angkatan. Mereka ngakuin. Sebab mereka itu nggak punya sanad kepada Muhammad Murtada Zabidi, melainkan tuh dengan perantara yang panjang, 4 generasi kadang. Hasan Masyad dari gurunya, siapa namanya? Umar Hamdan katakan. Ya. Umar Hamdan ya naik lagi ke atas. Oh, panjang dah. Panjang, beneran panjang. Nih. Ya. Hasan Masyad dari gurunya Umar Hamdan. Umar Hamdan dari gurunya Ali bin Zahir Al-Witri. Dari Abi Sa'id Al-Mujaddidi, Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Mujaddidi. Dari gurunya apa namanya? Amrullah Al-Mizjaji. Ya, bin Abdul Khaliq bin Muhammad Al-Mizjaji. Dari Al-Imam Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal. Berapa itu? Ya, 6 atau 5 generasi. Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal dapat dari Muhammad Murtada Zabidi. Artinya 6 generasi, 5 atau 6 generasi. Itu yang di angkatan Habib Salim Jindan. 5 atau 6 generasi sampai kepada Muhammad Murtada Zabidi. Habib bilang, saya ke Muhammad Murtada Zabidi cuma 1 perantara. Wah, gila ya kan tuh? Istimewa kan? Nah,
dari sini nih, para muhadis tuh berlomba-lomba untuk meraih kedekatan semacam ini. Sampai ulama-ulama nanya, dari mana dapatnya? Satu antara dia dengan Muhammad Murtada Zabidi. Dia bilang, saya punya kakek, namanya Habib Saleh bin Abdullah bin Jendan. Itu beliau lahir tahun 1194 Hijriyah lebih kurang. Tahun 1190-an Hijriyah. Sebelum wafatnya Murtada Zabidi sekitar 10 tahunan. Lebih atau kurang. Ya. Habib Saleh ini, Habib Salim Jindan, Salim bin Ahmad bin Husain bin Saleh. Habib Saleh ini umurnya 145 tahun. Umurnya 145 tahun. Wafat sekitar tahun 1335 Hijriyah lebih kurang. Atau 34 Hijriyah. Dan beliau itu selama di Hadramut seringkali surat menyurat dan memberikan ijazah di dalam surat menyurat itu kepada anak cucunya yang ada di Indonesia. Di antaranya abahnya Habib Salim, yaitu Habib Ahmad bin Husain bin Jendan. Di dalam surat itu Habib Saleh ngasih ijazah bakal Habib Ahmad dan anak keturunannya. Habib Salim Jindan itu waktu udah hidup, usianya sekitar 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Sehingga beliau masuk di dalam ijazahnya Habib Saleh, dalam ijazahnya Habib Saleh bin Abdullah bin Jindan. Maka antara dia dengan Murtada Zabidi cuma satu orang, namanya Saleh bin Abdullah bin Jindan. Padahal di generasinya Habib Salim Jindan itu ke Murtada Zabidi perlu 4 sampai 5 generasi. Nah ini yang istimewa dan ini yang membuat para muhaditsin kagum dan sanad yang tinggi semacam ini yang dicari. Ini harta karun yang berharga. Faham? Nah itu istimewanya di situ. Nah antara Habib Salim juga, antara generasi saya ke Habib Salim perlu 2 orang. Iya kan? Perlu dua orang antara saya ke Habib Salim Jindan. Artinya generasi yang di saya ini juga mau ke Murtada Zabidi panjang. Dan yang istimewa khusus sanad ini Al-Faqir saya juga potong bypass. Antara saya dengan Muhammad Murtada Zabidi ya, cuman 2 orang. Nah ini istimewa, ini berharga sekali. Dari mana? Nggak lewat Habib Salim Jindan. Saya dapat dari kakaknya Habib Novel, Syarifah Sakinah. Beliau kasih ijazah bakal saya. Ya, Syarifah Sakinah. Meninggal beberapa bulan lalu. Syarifah Sakinah dapat dari siapa? Dari njitnya, Habib Ahmad bin Husain bin Jindan. Habib Ahmad langsung dari Habib Saleh bin Abdullah bin Jindan, dari Murtada Zabidi. Artinya 3 orang antara saya dengan Murtada Zabidi. Jelas, Ammati Sakinah, Habib Ahmad bin Husain bin Jindan, Saleh bin Abdullah, baru Murtada Zabidi. Dan ini termaksud barang langka. Cuman yang lebih langka lagi tahu apa? Yang lebih langka lagi tahu apa? Anak-anak saya di bawah saya, generasi setelah saya. Ini bayi, sebagai contoh Ja'far. Ja'far dapat dari jidahnya Hababah Sakinah. Ya kan? Antara Ja'far sama Hababah Sakinah 82 tahun umurnya. Ya kan? Hababah Sakinah dapat dari Habib Ahmad bin Husain, dari Saleh bin Abdullah, Murtada Zabidi. Ini ntar kalau udah gede 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, dia punya sanad ini ke Murtada Zabidi, itu barang yang lebih berharga dari emas di mata para ulama. Faham? Ini sebagai contoh. Nah, apa yang bisa kita petik dari sini? Apa yang bisa kita petik dari sini? Tahu yang bisa kita petik apa? Kita tuh Sadah Bani Alawi, kita diajarin sama orang-orang tua kita. Kemana kita pergi, ketemu sama ulama, kita minta ijazah dari mereka. Ijazah untuk menyambung sanad. Faham? Dan ijazah itu bukan untuk kita seorang,
tapi untuk anak keturunan kita yang ngalamin sang guru ini. Sehingga si anak ini walaupun mereka masih bayi, si guru setelah itu wafat, tapi dia udah bersambung. Paham? Nanti ketika dia dewasa, dia nuntut ilmu, dia paham, ini barang, ini harta karun udah tersimpen. Di di lemarinya dia. Udah terjaga. Nah ini kebiasaan Sadaf Bani Alawi. Yang bisa ente orang pelajarin. Yang bisa ente orang petik. Ketika kita ketemu ulama, jangan minta ijazah bakal kita seorang. Tapi minta bakal anak keturunan kita, keluarga besar kita yang bisa masuk. Supaya nyambung. Sebab apa? Apa yang berharga dari sini? Kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dekatnya lewat perantara 20 orang, yang ini dekatnya lewat perantara 7 orang. Mana yang istimewa? Hah? Nah, maka itu para muhaditsin, kenapa mereka itu memburu ya hadis-hadis yang tinggi ini? Karena tujuan itu kedekatan al-ghurub min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq. Nah. Bahkan yang menarik tahu apa? Generasi saya ke Habib Salim Jindan itu perlu perantara minimal 1 orang. Seperti saya ngambil dari Abah dari Habib Salim Jindan. Ya. Tapi untuk ke guru-gurunya Habib Salim itu yang generasi saya perlu 2 orang. Ya, guru-gurunya di atas Habib Salim Jindan. Tapi yang istimewa tahu apa? Al-Fagir saya, ya, dan keluarga kita, antara saya bukan dengan Habib Salim Jindan, dengan guru-gurunya Habib Salim Jindan, perantaranya cuma 1 orang. Seakan-akan, ya, saya berguru langsung dengan Habib Salim Jindan. Padahal seharusnya tuh ada beberapa generasi. Bagaimana? Habib Salim itu dari sejak muda, beliau nikah usia sekitar, kalau saya nggak salah 25 tahun, ada catatannya sama saya. Setahun kemudian punya anak, Habibah Fatimah, ya, atau berapa lama kemudian punya anak. Ya. Nah, sejak punya anak itu, Habib ketika minta ijazah kepada guru-gurunya, nggak minta bakal dirinya seorang, tapi minta untuk anak-anaknya. Saat itu yang ada kakaknya Habibah Fatimah. Ya. Sehingga guru-gurunya Habib itu ngasih ijazah masuk kepada Habibah Fatimah yang saat itu masih bayi. Habib Salim meninggal. Habibah Fatimah hidup usianya sekitar 70 tahun lebih saat itu, sampai beliau wafat. Kita dapetin beliau dan kita dapetin ijazah dari beliau. Faham? Sehingga ijazah dari beliau itu seakan-akan, ya, saya satu generasi dapetin Habibah Fatimah ini, satu generasi sama Habib Salim Jindan. Karena dia dapetin ijazah dari guru-gurunya Habib Salim Jindan. Faham? Ini sebagai contoh. Dan yang istimewa bukan saya. Anak-anak saya yang dapetin Habibah Fatimah ini. Ya, seperti Al-Walad Salim, Uthman. Ya. Dia orang dapetin Habibah Fatimah, dapat ijazah. Nggak lama setelah itu Habibah Fatimah wafat, tapi antara anak-anak ini kepada guru-gurunya Habib Salim Jindan cuma 1 orang. Nah ini langkah. Istimewa semacam itu. Nah inilah yang diburu ya oleh para orang-orang yang terobsesi dengan ilmu hadis, sebab ini barang yang berharga bagi mereka orang-orang yang tahu harganya. Kenapa? Kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini paham nggak kira-kira? Nah, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Allah. Ada yang mau nanya? Udah? Nah, kalau nggak ada yang nanya, Anda pengen jelasin tentang
hadithul Ali wan Nazil. Seperti tadi saya bilang, hadis Ali wan Nazil itu ada dua, al-Ali ada dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ulul mutlak, kedekatan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi saya kasih contoh Thulathiyatul Bukhari. Generasinya Imam Bukhari itu standarnya 6 sampai 7 periwayat sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi Imam Bukhari punya kedekatan khusus melalui beberapa periwayat yang panjang umurnya. Ya, antara Imam Bukhari dengan dengan Rasulullah cuma 3 orang. Nah, ini termaksud yang terdekat untuk generasinya Imam Bukhari. Ada lagi al-ulu nisbi. Apa itu ulu nisbi? Kepala tasbihnya itu kalau yang tadi kan al-mutlaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepala tasbihnya ujungnya. Ya, kedekatan dengan kepala tasbihnya yang dalam hal ini Rasulullah. Ada lagi nisbi. Apa itu? Kedekatan kepada, contoh bukan kepada Rasulullahnya, kepada seorang muhaddits besar seperti Al-Imam Al-Bukhari. Terlepas jarak Imam Bukhari kepada Rasulullah bisa 6 generasi, terlepas dari itu. Tapi saya punya kedekatan khusus dengan Imam Bukhari. Namanya uluwun nisbi di sini. Nisbahnya kepada Imam Bukhari, contoh. Nah, ini juga istimewa. Kayak tadi saya bilang, kedekatan dengan Murtadha Zabidi. Mayoritas orang untuk sanadnya kepada Murtadha Zabidi perlu 10 sampai 11 generasi, 11 mata rantai. Tapi kita punya cuman 3 perantara. Nah, ini kan kedekatan bukan kepada Rasulullah langsung, tapi kepada muhaddits yang agung, yang besar. Antara dia dengan Rasulullah mau tinggi mau pendek nggak ada masalah. Cuman kita punya kedekatan dengan si fulan secara khusus. Nah, ini namanya nisbi, ulu nisbi. Artinya kepada sosok tertentu atau sesuatu tertentu. Ya, ini ada yang nisbi ini ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Yang pertama, al-ghurub min imam min a'immatil hadis, kedekatan dengan salah satu tokoh dari ulama hadis seperti Imam Bukhari, seperti Imam Muslim. Ya. Itu sanad periwayatan kepada Imam Bukhari misalnya perlu 20 mata rantai untuk generasi kita. Ya. Tetapi ada beberapa orang antara dia dengan Imam Al-Bukhari yang seharusnya 20 mata rantai, dia cuma 13 doang. Nah, ini kan termaksud dekat. Kok bisa? Iya, karena para periwayatnya itu tuh mata rantaiannya umurnya panjang-panjang semua, di atas 100 tahun semua. Paham? Dari situ mereka punya kedekatan yang istimewa yang nggak dimiliki sama yang lain. Jelas? Di masanya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jinnan itu dikenal dengan hal ini. Sampai Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bilang, sebagaimana saya dengar dari banyak orang, beliau bilang itu Habib Salim Jindan punya sanad al-imam kepada Imam Al-Bukhari untuk generasi beliau di masa itu adalah sanad yang tertinggi. Sanad yang sangat tinggi sekali yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Gitu. Nah. Itu kepada sosok tokoh muhaddits, tokoh ulama. Ya, seperti Imam Bukhari, kedekatan ke situ. Yang kedua, ya, kedekatan kepada periwayatan kitab. Periwayatan kitab. Seperti kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, ini juga orang berlomba-lomba untuk mencari ulul isnad kepada kedua kitab ini, Sahihain Al-Bukhari wa Muslim. Nah, atau kitab-kitab yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gini. Habib Umar sebagai contoh. Habib Umar. Ya. Punya generasimu murid. Ente orang nggak ngalamin. Habib Umar ini contoh. Ente orang ngalamin murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini kan satu generasi mereka semuanya. Cuman kebetulan beberapa dari mereka ada yang masih hidup,
Ada beberapa dari mereka yang udah wafat. Ada yang baru wafat kemarin, ada yang baru wafat 2 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu. Katakan seperti itu. Ya. Generasi di bawahnya ya mencari kedekatan. Kedekatan kepada Habib Umar, tapi dengan siapa? Dengan orang-orang yang wafatnya lebih dulu daripada orang-orang yang seangkatannya. Jadi kedekatannya di situ. Ini sebagai contoh. Mereka juga saling berbangga dengan ini. Walaupun generasinya sama, tapi dia bilang saya dapetin dari si fulan, dia wafatnya lebih dulu dari yang satu. Kedekatannya dari sisi itu. Ini agak di bawah sedikit martabatnya. Nah, yang keempat, ya, tagaddumus sama. Bagaimana tagaddumus sama? Habib Umar punya murid-murid. Ada murid-murid, mereka satu angkatan. Tetapi, bukan satu angkatan, maaf. Ini murid-murid semuanya belajar sama Habib Umar. Tetapi ada murid-murid pertama, ada murid-murid yang datang belakangan. Contoh, sebagai contoh, generasinya Habib Jindan. Ya, dia kan termasuk angkatan-angkatan pertama dari murid-murid Indonesia. Faham? Saya angkatan kedua. Faham? Generasi saya, teman-teman saya angkatan kedua. Ente orang datang, ya, ada yang ngambil langsung dari Habib Jindan, ada yang ngambil langsung dari saya, contoh. Ini di mata muhaditsin, ini beda. Kenapa? Ini murid angkatan pertama, yang ini murid angkatan kedua. Sekalipun semuanya muridnya Habib Umar, ya, satu generasi. Tetapi beda, ini angkatan pertama, ini angkatan kedua. Faham? Dia mendengar yang angkatan pertama, hal-hal yang belum tentu didengar oleh angkatan kedua, masa-masa awal. Jelas? Ini yang istimewanya seperti itu. Ini namanya tagaddumus sama. Contoh, kayak Habib Jindan generasi pertama. Ada generasi kedua saya, ada generasi selanjutnya, sekarang nggak tahu generasi keberapa. Ya. Tapi semuanya muridnya Habib Umar. Habib Jindan punya anak. Anak-anaknya sekarang pada belajar di Hadramut sama Habib Umar. Paham? Mereka semuanya satu, namanya murid-muridnya Habib Umar. Tapi sama apa beda? Hah? Habib Jindan angkatan pertama, ini anaknya udah nggak tahu angkatan keberapa. Paham? Itu perbedaannya. Orang yang ngambil dari Habib Jindan sama yang ngambil dari anaknya, sekalipun ujungnya juga ke Habib Umar tanpa perantara, tapi beda. Ini angkatan pertama, mereka mendengar banyak hal yang nggak didengar oleh ini. Paham? Nah, ini kedekatan dari segi itu. Paham? Ini juga masuk di dalam kategori ulu nisbi. Paham? Nah, ini beberapa macam tentang ulu, sanad yang tinggi. Ada lagi yang tadi kita bilang sanad nazil, perantaranya banyak. Nah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan talabul isnadil ali sunnatun amman salaf. Mencari sanad yang tinggi itu adalah sunnah dari para salaf yang terdahulu. Para muhaditsin menganggap itu merupakan bagian daripada sunnah. Nah, tetapi seperti kita katakan, tumpuan utama, acuan utama adalah as-sihah. Kalau ditambah dengan al-ulu lebih sempurna lagi. Tetapi ya, acuan utamanya adalah as-sihah. Paham? Wallahu taala a'lam. Sampai di sini jelas kira-kira? Mau nanya? Apa yang lo tanya? Bisa. Enggak ada syarat. Yang penting lo ya ilmu hadis ini, ilmu periwayatan ini kan berpatokan dengan al-adalah wa tamamad dabat. Itu patokan utamanya. Nah, ente jadikan diri ente seperti itu. Punya sifatul adalah, punya sifat tamamad dabat. Ya, setelah itu masuk ente di dalam lingkup ini. Tapi kalau ente nggak punya syarat ini,
Entenya tukang bohong, naudzubillah. Ya, entenya pelupa, nggak akurat ketika menyampaikan. Sekalipun kita dapetin ijazah dari berbagai tempat, dari berbagai guru, tapi entenya berantakan, nggak memenuhi syarat, ya percuma itu semua. Riwayatnya ente tertolak. Sekalipun ente ngeriwayatin langsung dari Imam Al-Bukhari, tertolak. Entenya nggak memenuhi syarat. Paham? Yang intinya ente penuhi diri ente dengan syarat-syarat mulia ini. Al-adalah, tamamud dhabt. Makanya mereka para muhaditsin jaga banget. Gak main asal ngomong, gak main asal menyampaikan. Begitu betul-betul akurat. Sebab kalau ada cacat dikit, gugur udah. Ditolak mereka. Paham? Ada lagi yang mau nanya? Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul slayhan dan batinan ila arwah awliya al-kun ajma'in wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا فاتح بالقبول إلى حضرة الرسول. الفاتحة. قرأوا الأوراد.